Oke guys, kayaknya harus nyerah deh guys. Tadi nanya si bapak itu, katanya sampai ke sana masih terus anjur 7.000 tahun sebelum Masehi. Ya itu udah ada sentuhan-sentuhan manusia. Oke. Halo guys, selamat datang di channel aku dan Nusantara. Thank you yang udah like, comment, subscribe. Ya viewersnya makin lama makin baik gitu ya, seneng gua. Sorry ini topi gua aneh gak sih? Gua baru beli topi gua yang biasa hilang. Oke, so kali ini gua lagi ada, tetap kita masih di Sukabumi gitu ya. Kemarin kita udah ke Ujung Genteng. Nah Debbie tuh kayaknya udah mau selesai sebentar lagi ya. Jadi kita sebentar lagi akan pakai Debbie, sementara gue masih pakai si Jenny ini. Masih pakai Jenny. Oke. Nah, gue kali ini mau ke suatu tempat yang apa ya? Ini tempat yang sangat bersejarah dan digadang-gadang, bukan digadang-gadang, bukan rumor juga, sebenarnya sudah terbukti. Ini adalah bangunan situs megalitikum tertua di dunia. Nah, kita punya men, tertua di dunia. Jadi gue excited banget. Ini namanya situs Gunung Padang. Jadi kalau kalian nonton Netflix, ntar gue kasih tahu apa ya judulnya ya. Kalau nggak salah Ancient Apocalypse atau apa gitu ya. Kalian nonton di Netflix, itu akan dibahas tuntas. Dari berapa ribu tahun sebelum Masehi. Jadi itu bangunannya bertahap ya. Nanti deh kita langsung lihat ke situ. Jadi gue excited banget nih men, karena ini kita ke situs tertua di dunia, adanya di Indonesia men. So nikmatin aja perjalanannya. Sebenarnya nggak jauh. Kalau kalian ada di daerah Jawa Barat atau di Jawa Tengah, itu nggak terlalu jauh. Tempatnya di Cianjur. Masuknya sih itu di Cianjur ya. So dari Sukabumi ini sekarang gua berarti hampir sampai di Pasar Cibadak. Itu tepatnya. Nah ini yang kemarin kita belok tuh, naik ke atas. Ini yang Cikidang kalau nggak salah. Bukan ini deh, satu lagi ya. Bukan salah. Satu lagi nih, kita udah deket yang mau ke Cikidang. Nah, kita dari Cikidang tuh, kita dari daerah Cikidang itu kita jangan belok kanan seperti kemarin kita mau ke National Geopark, enggak. Ini kita lurusin aja terus. Pokoknya 2 jam dari situ. So kita lihat aja situs tertua, bangunan tertua di dunia yang adanya tuh di Indonesia men sebenarnya. Dan gue tuh percaya banget peradaban tertua tuh adanya di Indonesia. Peradaban dimulai itu ada di Indonesia. Bukan karena gue nasionalis, sok-sok apa-apa Indonesia ya, seperti orang lain, enggak men. Gue orangnya objektif. Dan mari kita lihat. Kita langsung menuju ke sana. Hujan sih, paling ntar gue turun nungguin nggak hujan. Doain supaya nggak hujan nih men ya. Nah oke men, kita sekarang udah ada di stasiun Cibadak. Jadi kalau memang kalian mau ke arah Sukabumi ya, saran gue memang kalian harusnya di jam-jam. Jadi kalau bisa jam 6 pagi itu udah sampai sini lah. Karena ini makin siang makin macet. Sekarang gue di jam 6.43, jam 7 kurang 15 ya pagi gitu. Jadi kalau bisa sih kalian jam 6 tuh udah lewat sini harusnya gitu. Jadi jangan ngikutin gue nih, karena makin siang makin macet. Apalagi kalau mendekati hari-hari hot season gitu ya. Kayak ini mau lebaran tuh, lebaran bakal macet total. Nanti libur-libur panjang tuh bakal macet total gitu. Jadi saran gue sih pagian lah perginya gitu. Karena angkot-angkotnya juga lumayan gitu ya, treble juga angkotnya. Karena angkotnya banyakan ngetem, penumpangnya tuh nggak ada sebenarnya. Kalau boleh gue bilang ya, ya gitulah kira-kira. Karena semua sekarang udah pakai motor. Motor sudah menyebar sampai ke pelosok-pelosok tuh, semua udah pakai motor gitu. Jadi sebenarnya angkot tuh udah nggak efisien dan ya gitulah. Jadi banyak yang ngetem tuh kayak gini, ngetem. Tahu-tahu ntar puter balik nggak dapet penumpang. Ntar tahu-tahu gimana nyusul mau yang ngambil trip yang di sana lagi biar lebih cepet ya gitulah. Jadinya ribet gitu. Ya saran gue begitu. So ini dari Pasar Cibadak, ya kan ini ada stasiun Cibadak juga, Pasar Cibadak, stasiun tuh. Pasar Cibadak, stasiun Cibadak, kalian lurusin aja terus. Pokoknya arahnya sih ke Sukabumi. Nanti kita pokoknya kayaknya ke Cianjur dah. Ntar ikutin aja. Nah guys, kita disuruh lewat via Lingkar Selatan. Sebenarnya masih bisa dilurusin nih.
Tapi kita disuruhnya ke kanan nih. Kita ikutin aja lah ya. Mungkin lebih aman jalanannya, lebih tidak macet, ya kan? Disuruhnya sih lewat sini ya. Kita ikutin aja. Waduh. Ini udah mulai kelihatan bukit-bukit sih, cuma ketutupan rumah warga ya. Karena ini sekarang udah tinggal 13 km lagi menuju ke situs Gunung Padangnya. Hampir sampai sih sebenarnya. Jalanannya banyak rusak, tapi ya masih proper buat si Jenny. Tapi gua nggak tahu nih sampai ke depan gimana ya. Tuh ini kayak gini nih lobangnya. Dan lobangnya lobang-lobang kobangan gitu ya, yang nggak bisa diprediksi. Aduh, kenapa sih gitu ya? Tinggal dibenerin gitu. Gue bingung. Padahal kan ini buat masyarakat sini juga ya. Oke lah, pendatang kayak gue gini ya datang. Tapi yang kesehariannya kan masyarakat yang lewat sini ya. Motornya jadi cepet rusak, kemungkinan jatuhnya besar. Terus udah gitu masih dikasih polisi tidur lagi, men. Padahal udah rusak jalanannya, udah nggak mungkin ngebut, tetap dikasih polisi tidur. Aneh banget. Siapa juga yang mau ngebut di jalanan lobang-lobang begini ya? Aduh, tolonglah ini yang ngurusin Indonesia gitu ya. Dari yang kecil-kecilnya, dari yang ceret-ceretnya tuh mestinya ada gitu, kepikiran gitu, supaya rakyatnya tuh bener, nggak gampang jatuh gitu kalau naik motor ya. Seenggaknya gitu-gitu aja dulu. Terus penerangan juga di sini gue lihat nggak ada penerangan jalan, men, sama sekali. Samsek sama sekali gitu, nggak ada penerangan jalan. Jadi cuma ngandelin rumah warga aja kanan kiri. Tapi kan nggak semuanya selalu rumah. Gitu. Waduh guys, makin hancur lagi jalanannya. Busheng. Mikir apa kayak gitu ya tuh. Motor aja pelan, gimana mobil gue yang ceper. Masih dikasih polisi tidur lagi, aneh banget. Ini desanya, desa apa sih tadi, Cipurut atau apa gitu ya? Jalan Raya Cirenghas. Nggak tahu nih desanya, desa. Kayak tadi gue lihat sih kantor kepala desa Cipurut ya tulisannya. Cirenghas sih sekarang. Nggak tahu nah bacanya gimana. Apa Cirenghas gitu bacanya, nggak ngerti. Wah tuh lihat bukitnya. Selalu penuh perjuangan, men. Pakai mobil-mobil sedan buat mengelilingi Indonesia. Harusnya kan tidak seperti itu ya. Wah, ini ada batu-batunya loh, men. Tuh. Ini apa ya? Tambang ya? Anjing, gue udah mau berkata kasar, Cok. Kita lihat dulu nih apa nih. Serius gak tahu nih. Dan bagus loh, men, ini bagus loh, men, bagus loh, men. Aduh, turunan lobang lagi.
kena di bumper gua. Aduh. Wah, ini sawah. Wah, indah banget men ini. Sawah. Terus gitu ginian lagi. Ini apa ya ngomong-ngomongnya? Waduh, lubangnya parah sih men ini. Ini lubangnya parah sih. Aduh. Gila, bagus banget ini. Ini bisa nggak ya? Taruh men. Kalau gue gabrukin, sedalam apa ya? Dalam sih ini. Kalau lubang kecil-kecil sih kagak dibenerin kagak apa-apa gitu ya, mungkin nggak kelihatan gitu. Kepala desanya jalannya malam-malam. Ini lubangnya buset sampai jadi kolam renang, Cuk. Tetap aja nggak dibenerin. Aduh, capek main Indonesia. Waktu itu gue sempet denger tuh Menteri Pariwisata yang bilang rakyatnya harus bisa beberapa bahasa supaya bisa maju negaranya. Ya, ini dulu benerin, guys. Siapa yang mau kesini? Siapa yang mau kesini coba? Katanya harus bisa beberapa bahasa supaya negaranya, supaya turis-turisnya tuh ngerti kalau kita mau ngomong apa, dia mau ngomong apa tuh, dia butuh apa tuh, kita ngerti, kita bisa nyambut dia. Ini dulu, men. Gampang ginian mah bisa pakai Google Translate. Kalau mau ngomong di jalanan mau pakai apa? Wah, gila men, ini bagus banget men. Alik men. Jalannya masih nanjak terus tuh. Cuma ini alik sih, bagus banget men. Gak tau. Wah, gila. Gila. Oke, kita gas lagi ya. Gila guys, ini jalan hancur banget. Hancur parah loh ini. Sadis guys ini. Bisa nggak ya Jenny ya? Coba dulu deh mentok mundur ya. Years later. Kita tanya orang dulu yuk. Numpang tanya. Sorry. Situs Gunung Padang sini. Ya. Bener ya? Tinggal ikutin jalan aja. Makasih ya, Pak. Ya, tapi sananya lebih jelek. Lebih jelek lagi? Aduh. Bagus banget men. Oke guys, kayaknya harus nyerah deh guys. Tadi nanya si bapak itu
Katanya sampai ke sana masih terus hancur. Hancurnya malah lebih parah, nanti ada nanjak lagi. Kayak gini loh situs Gunung Padang tuh. Tuh guys. Gila, ini pemerintahnya gimana dah? Hah? Gimana mau dianggap sama dunia? Gini hancur jalanannya. Nggak dianggap, cuk. Parah. Parah guys. Jangankan gue, motor aja yang lebih tinggi ground clearance susah. Mobil gue juga ceper yang ceper normal. Pak, masih rusak banyak ya Pak ya? Dikit lagi, mungkin dari sini sekitar 100 meter lagi. Saya sanggup ya. Tapi cuman ini doang yang rusak. Yang masih di situ, kalau ke situnya udah mulai bagus, dicor lagi. Dicor lagi? Ya. Aduh, dicor amat ya. Nah ke sini atau apa namanya? Beloknya jangan arah tengah, arahnya arah pinggir. Arah pinggir ya? Iya, kalau tengah ini takutnya madu. Iya. Iya, ya mari Pak. Oke deh, makasih. Motor pada susah Coba lagi nggak ya? Kita lihat sini dulu deh. Iya sih, mobil gue ceper, cuma ini hancurnya kelewatan guys. Kelewatan guys hancurnya. Enggak sih, harusnya bisa. Nggak bisa. Katanya sih sampai sana doang, abis itu udah bagus lagi. Coba dulu deh. Jadi coba dulu ya. Kalau nggak bisa ya udahlah. Gue udah coba semampu gue, dari tadi jalanannya hancur, cuma ini yang terparah. Gila. Ban Jenny juga udah tanah merah semua, udah nggak ada grip ini sebenarnya. Tuh. Orang tadi di sana gua rem tangan aja merosot ke belakang. Sampai guys, akhirnya guys. Cuma nggak tahu parkir di mana nih. Oh, sini kali ya parkirnya. Oh, oke. Sponsor by BCA. Oke, situs Gunung Padang. Aduh, akhirnya sampai men. Cuma belum ada yang buka di sini. Sekarang karena masih jam 10. Pak, ini situsnya Pak. Situs Gunung Padang ya. Gila Jenny sampai bawa kopling. Kita siap-siap dulu men. Aduh, backlight. Siap-siap dulu. Bawa kamera, bawa semuanya. Biarin Jenny istirahat dulu. Koplingnya udah kayaknya panas. Oke guys, kita bayar tiket dulu. Berarti. Halo A. Oh, ini buku tamunya ya? Iya. Tiketnya berapa Pak? Untuk hari-hari biasa sih 10.000 per orang Kang. Tapi karena bulan Ramadan nggak pakai tiket, saya nggak menargetkan, itu seikhlasnya sih. Oh gitu. Ya. Oke. Oke guys, sekarang kita naik. Belum sarapan gue nih, langsung naik. Kosong soalnya. Gue pikir sini bisa sarapan. Situs Purbakala 109 tahun. Oke, gas. Ini sih tinggi loh men. Itu apa bedanya Pak? Itu gini. Lebih terjal gitu ya? Iya. Oh iya. Kalau yang ini agak Oke. Ini 175 meter. 175 meter cuma lebih terjal batu-batunya. Ini yang satu lagi 705 meter.
Tuh cuma 305, tapi Iya. lebih jauh 305, cuma lebih landai ya. Oke. Oke guys, akhirnya sampai. Tuh. Bentar ya, gue ambil napas dulu ya, capek banget ini. Nggak kelihatan kan turunannya? Lumayan ini guys. Penumpang. Lebih dekat. Aduh, capek man. Lebih dekat tapi lebih capek dari Baduy. Capek banget. Indah man. Bisa lihat gunung, bisa lihat bukit. Bisa bentar. 1,000 years later. Mau jatuh. Halo guys, kita ketemu sama bapak penjaganya yang nge-guide kita untuk jelasin tentang situs Gunung Padang ini. Ini situs tertua nomor 1 di dunia sebenarnya ya Pak? Bisa jadi. Bisa jadi ya, bisa jadi. Sebenarnya udah diitin ini dengan Pananang nih, Pananang. Ya. Halo Pak. Ya, halo. Jadi ini gimana nih Pak? Sebenarnya kan sebenarnya katanya udah diteliti. Baik ya. Sampai ke bawah ya katanya udah tua ya, minus 20.000 tahun ya. Baik ya, perkenalkan saya dengan Pak Nanang. Saya penjaga di sini, kemudian ketua penjaga di Gunung Padang, juga Polsus Cagar Budaya atau Polisi Khusus Cagar Budaya. Baik untuk bagi publik masyarakat dimanapun berada, biar lebih jelasnya lagi nanti siapapun datang langsunglah ke situs Cagar Budaya Gunung Padang. Tetapi saya akan mencoba dalam pertemuan ini akan mengupas tentang apa yang tadi ditanyakan. Jadi memang sekarang lagi kontroversi, lagi booming bahwa banyak yang menyatakan Gunung Padang ini situs peradaban tertua di dunia. Nah itu kan tidak bisa disampaikan begitu saja, harus ada data. Nah nanti biar orang paham, yuk kita sharing sambil meneliti di area Gunung Padangnya, untuk melihat bebatuan-bebatuannya kan. Iya. Seperti itu. Ini batunya tuh alami Pak? Batuannya alami, tetapi untuk penyusunan, untuk membentuk batu atau mendirikan batu, ini kan namanya punden berundak. Punden berundak. Ini terdiri dari 5 teras, lantai atau tahapan ya, namanya punden berundak itu. Jadi ada level-levelnya. Jadi 5 level ini atau 5 teras ini dibuat, disusun. Jadi batunya lah batu bukan alam. Awalnya itu dari lava atau magma. Secara geologi dari lava atau magma, muncullah ke permukaan, kemudian bahan bakunya ditambang oleh orang tua dulu, seperti itu. Terus dibawa ke sini untuk disusun? Ya, dibawa. Sebenarnya bukan dibawa ya, karena ini sumbernya dari bukit ini sendiri. Bukan dari tempat yang lain. Ini hasil kajian geologi. Pernah dilakukan pengeboran di teras 3 dan teras 5, sampai kedalaman 26 meter, sampai kedalaman 35 meter. Di bawah Gunung Padang ini balokan batu masih tersusun. Nah itu sudah real, sudah nyata. Memang sampai saat ini memang belum ada data yang otentik atau yang akurat. Nah inilah perlu penelitian lanjutan, seperti itu. Oke guys, so kita lihat-lihat. Yuk, dari ini kan ada beberapa undakan-undakan. Nanti si bapaknya jelasin nih ada apa aja gitu. Ya. Ini pertama nih apa nih Pak? Ini pertama ini dikenal dengan Pemuka Lawang.
atau pembuka pintu. Ini ada menhir, ada gerbang masuk. Oke. Nah sekarang tinggal satu, dulu katanya dua. Nah, ini dindingnya ini dari samping Dari samping kanan saya. Ini panjangnya dari sini itu ke sana 22 meter. 22 meter. Ya, dan ini ke samping kiri dari saya. Sama 22 meter. Jadi udah simetris. Simetris ya, presisi ya bikinnya. Betul, presisi, betul. Oke. Kita sambil jalan. Yuk, boleh Pak. Yuk guys, kita lihat guys. Ada si bapaknya ketemu, jadi kita bisa dijelasin kan. Soalnya kalau kita nggak dijelasin, kita cuma taunya ini batu-batu doang. Nah baik, sekarang kita sudah di teras atau halaman ke-1 Gunung Padang. Di sana ada bongkahan batu yang sangat kompak ya, sangat banyak. Itu batas lantai atau teras ke-2. Nah ada pohon, itu masuknya teras 2 sampai ke 5. Di atas pasti ada 4 undakan lagi. Oke. Nah di sini ada yang namanya aula. Oke guys, tadi itu hujan gitu, jadi berhenti di sini, makanya langsung kate agak itu, tapi karena takut putus jadi gua bikin lagi. Jadi si bapak ini bakal jelasin ini apa Pak namanya? Ini namanya aula. Kalau istilah bahasa di sini aula ya. Dulu fungsinya ini tempat, kalau bahasa sekarang tempat meeting room. Dulu di sini tempat berkumpul, tempat musyawarah ya. Dan sekarang masih dimanfaatkan ini untuk para peziarah, untuk meditasi, untuk tirakat, bahasa seperti itu. Nah di sini ada apa namanya, dolmen. Apa namanya dolmen? Bahasa arkeologinya dolmen. Nah dolmen ini terdiri dari 5 sisi. 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5 atau 5 sudut. 5 sudut. Nah, kenapa ini 5 sudut? Karena simbol Gunung Padang itu simbol 5. Selain 5 terasering atau 5 undakan, ini juga meja ini 5 sudut atau 5 sisi, dan batu ini pun 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 sisi. Oh, ini juga 5 sisi. Tuh, ini seperti itu kan. Saya ulangi, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita cek lagi yang di ini. Nah, ini walaupun tipis ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Serba 5 ya? Ya, betul. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kebanyakan 5. Ada juga sih memang yang 6, yang 4. Tapi yang paling banyak 5. 5 paling banyak. Wah, seru men. Kalian datang ke sini. Jadi bukan sekedar dijelasin doang sama Pak Danang. Tadi karena hujan, gue ngobrol-ngobrol banyak banget, seru, dapat ilmu banyak banget dari Pak Danang. Jadi ntar gue kasih nomor WA-nya. Kalian kalau mau ke sini, ini di sini banyak juga yang lain-lainnya ya Pak ya sebenarnya ya. Cuma nggak bisa gue buka di sini men. Nanti kalian ngobrol langsung. Lanjut Pak. Seperti ini ya. Dan ini udah booming di media. Bahwa di Gunung Padang ini ada yang namanya batu musik. Batu musik purba. Dikenal dengan, ada yang mengatakan batu bonang, ada yang mengatakan batu gamelan, ada yang mengatakan batu kacapi. Nah ini dikenal dengan batu bonang atau batu gamelan. Kenapa? Karena batu ini memiliki 5 nada. 5 nada. Ya, pentatonisnya itu 5 nada. Tapi bukan Melayu. Kalau Melayu kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau ini nadanya itu nada Sunda, yaitu da, mi, na, ti, la, da. Seperti itu. Yang buat nyinden-nyinden gitu. Betul. Ya. Sih. Sebelum saya ilustrasi memainkan batu nada ini, di sini ada simbol 5 jari tangan. Kebetulan ini habis hujan. Nah ini ada air hujannya. Saya ini kan habis hujan dulu ya. Nah, jadi ini kelingking 1, 2 ini garis kedua, jari manis, jari tengah, telunjuk, dan ini kelima jempol. Sedikit jempolnya nih. Saya ulangi, 1, 2, 3, 4, 5 begini. Posisinya begini. Gitu ya, kayak gini nih. Nah begini. Coba. Ini simbol sebenarnya. Ini simbol 5 jari tangan. Nah, karena menyambungkan dengan simbol-simbol 5 kan. Nah, kemudian kalau kita sentuh dengan jari tangan, boleh siapapun kalau dengan jari tangan untuk ilustrasi mencoba memainkan batu ini, batu bonang. Tapi tidak boleh dengan besi atau benda tumpul atau dengan batu lagi. Mesti pakai tangan. Takut rusak. Kalau dengan tangan nggak apa-apa. Nah kayak gini ya.
saya katakan tadi kan, Daminatilada. Seperti ini. Oh. Coba sekali lagi. Daminatilada. Ya, saya ini habis hujan. Jadi kalau mungkin tadi sebelum hujan ngetuknya ini lebih nyaring. Karena ini menyerap air kan. Oke. Nah, seandainya udah lama kejemur matahari ini, wah suaranya nyaring, lebih nyaring. Betul. Tapi nggak apa-apa, ini hanya ilustrasi bahwa batu ini nadanya itu Daminatilada, ya. Nah, kalau dibalik Dalatinamida seperti itu. Saya ulangi, Dalatinamida. Seperti itu. Kalau dimainkan kayak gini. Gokil ya. Seperti itu, hanya contoh aja ya. Saya ini habis hujan jadi nggak begitu nyaring. Tapi kalau memang ini udah lama nggak kehujanan, apalagi musim kemarau, suaranya lebih nyaring lagi. Cuma ini doang yang bunyi berarti batunya. Yang lain nggak bisa bunyi. Ada dua. Oh, ada dua. Dengan batu kacapi. Oh, batu kacapi. Oke. Kalau ini enggak, ya tuh. Enggak kan? Enggak ada nadanya. Kalau ini kan? Ini enggak. Iya men. Makanya ini Gokil gila, seru banget men. Oke, kita lihat lagi ya. Lu main ke sini men. Ini karena sesuatu yang unik banget. Nah, di sini di depan batu bonang ini ada simbol 2 jempol. 2 jempol. Ini ya, kanan dan yang kiri seperti gini tuh. Ini harus kayak jempol tangan kan? Nah, ini. Udah di konsep seperti itu. Dan di sini ada yang namanya batu kacapi. Nah, uniknya di batu kacapi ini ada simbol ini 1. Kalau angka ini angka 1. Nah, kalau angka ini angka 1. Ada yang mengatakan batu simbol alif katanya. Alif itu kan tunggal. Jadi ini simbol ketunggalan. Nah, itu. Nah, dan menariknya dengan simbol tunggal atau 1 ini suaranya ini tunggal. Nggak berubah, nggak bernada-nada kayak tadi Daminatilada. Ini hanya ting 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 kayak ini, dengerin. Dan ini pun ujung ini sama. Tandanya sama, sini pun sama. Jadi nggak berubah ya? Satu nada. Maaf Pak. Silakan. Cuma kayak dia ada nada rendah, makin kesini kayak betul Bapak, memang kayak bass ya? Iya, memang nadanya agak tinggi, agak rendah, tapi lebih ke satu nada. Lebih satu nada. Cuman ada rendah. Beda oktav aja ya? Betul. Betul. Seperti itu. Beda oktav aja. Pak, kalau ini pohon apa Pak tadi ya? Nah, itu di lantai 1 ada yang namanya pohon campaka. Pohon campaka namanya, Campaka putih. Campaka putih. Kalau orang Jawa Tengah nyebut itu kantil. Pohon kantil. Nah, ini campaka. Udah tua itu ya Pak pohonnya? Sangat tua. Oh, sangat tua. Wow. Ini kita naik man. Ini undakan ke? Ini masih 1. Masih 1. Oh, masih 1 men ini. Nah, sekarang kan tidak boleh ya naik ke tengah. Karena batunya miring. Kalau orang dibebaskan melangkah ke sini kan tambah berantakan lah, keinjak-keinjak kan. Ini ada kawat pembatas. Nah, sebenarnya dulu itu untuk naik ke lantai berikutnya atau lantai 2 atau teras 2. Teras 2, ya ini ke tengah, ini gerbangnya. Ini atas 1 gate ya atau gapura, 2 kan, rebah 1, 3 rebah 1, 4 atas 1, 5. Di situ baru belok kanan ke sana. Jadi ada 5 gerbang. Ini ininya apa? Tugunya ya, berarti. Tugunya. Tugunya ada 2. Nah men, kita masuk ke teras 2 ya Pak berarti ini? Iya, teras 2. Kita harus lepas sepatu dulu. Kaos kaki nggak apa-apa katanya. Penting bersih. Isi.
tajam juga batunya. Wah. Wah. Kan? Gitu kan? Wah. Guys. Oke. Gila, ini keren sih. Wah. Ini sendiri sebenarnya sekarang keadaannya lagi mendung ya. Kalau seandainya lagi cerah terbuka, Gunung Salak dari sini kelihatan. Gunung Salak yang lagi berasap itu ya? Iya. Nah, kemudian Gunung Gede Pangrango dari sini kelihatan. Gunung yang di arah Jonggo juga di sini kelihatan. Ke arah Bandung, Citata atau Tagu Apu. Kelihatan juga. Ini lagi hujan aja. Oke. Nah, ini fungsinya apa, Pak? Nah, ini kita di teras atau halaman 2. Di halaman 2 ini memang ini bukit sendiri. Di halaman 2 tepatnya di bawah pohon ini. Namanya pohon Kimenyan dan Hamirung ini. Kimenyan sama Hamerung. Ya, Kimenyan dan Hamirung. Ini udah tua juga banget ya berarti. Iya. Oke. Nah, di teras 2 ini kita bisa mengamati, melihat ke lantai 1 juga jelas, ke lantai 2, 3, 4 dan 5 juga jelas. Jadi di titik inilah banyak orang yang menikmati alam atau bermeditasi atau apapun di sini. Ada di sini titik sentra. Sehingga di sini disakarakan. Semua pun boleh, cuman masuk itu ada tali pembatas. Membuka alas kaki. Nah, kenapa? Takut kotor lah. Jadi kalau duduk pun kalau ini bersih, ini kan nyaman kan? Enak ya. Itu logikanya seperti itu. Benar. Dan di sini rasanya lebih beda, lebih sejuk. Rasakan? Lebih sejuk. Sejuk banget itu. Lebih terbuka. Angin gua, rambut gua goyang-goyang. Iya kan? Iya. Wah, gila, enak banget men lihatnya men. Jadi ini tempat kita untuk, tapi kita kalau semedi tuh menghadap ke belakang situ atau menghadap ke depan, Pak? Ke depan. Gimana? Bukan semedi ke depan. Ke hamparan yang terbuka. Bukan ke yang tertutup. Bukan ke yang sempit. Tapi ke yang lebih besar. Wah, iya. Semedi di sini sih enak sih. Duduknya di mana aja, Pak? Bebas, yang penting nyaman di batu-batu ini. Gila. Bisa lama sih ini di sini ya. Iya, emang sih lebih damai, lebih tenang, lebih nyaman. Gila men. Batunya sendiri pernah diinin berapa umurnya berapa, Pak? Pernah diuji lab belum? Uji karbon ya berarti. Kalau batu, menurut ilmu alam, batu-batu ini jutaan tahun yang lalu sudah ada. Kalau batunya ya, jutaan tahun yang lalu sudah ada. Tapi kalau masa budayanya, yang hubungan dengan menurut bahasa itu cultural heritage atau cagar budaya, nah ini sekitar antara 2.500, 4.700, 7.000 tahun sebelum Masehi. Ya itu udah ada sentuhan-sentuhan manusia. 7.000 tahun Masehi sudah ada sentuhan manusia. Ini yang di atas ya? Yang di atas. Berarti gimana yang di bawah? Yang di bawah ya bisa lebih tua lagi. Bisa lebih tua lagi. Yang di bawah lebih tua lagi. Tolonglah dihentikan perdebatan yang gimana gitu ya, Pak ya. Kalau memang datanya begitu ya harus kita perjuangkan, betul, Pak? Betul kan? Oke. Nah, untuk pemirsa dimanapun berada, bahwa keistimewaan Gunung Padang itu memang simbol 5. Simbol 5, keistimewaannya ya, simbol. Ini bukan diada-adakan, memang nyata apa adanya, kan? Bahwa Gunung Padang terdiri dari 5 teras atau halaman, segi batunya selalu segi 5. Seperti apa ini tadi di bawah kan ada baru segi 5. Nah, di sini yang paling sempurna ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini bahasa Amerikanya pentagon. Segi 5-nya sempurna ini. Itu pun 5, tapi itu ada yang panjang, ada yang pendek ya. Jaraknya ukurannya. Ini juga yang kecil 5 juga kan. Ini paling terbagus. Segi 5-nya. Kemudian selain itu Gunung Padang kan dikelilingi 5 bukit. 5 bukit. Ya. Nah, mana aja bukitnya?
Ini ketutupannya. tutup bambu ya. Itu kelihatan sedikit. Itu namanya pasir Malang. Pasir Malang. Kedua pasir Domas yang ada bangunan baru ini tuh. Oh, yang ada bangunan baru itu pasir itu. Domas. Oke. Domas. Terus Ketiga Gunung Karuhun, itu gunung Karuhunnya tuh yang hitam bukitnya. oke. Tiga. Keempat Emped, ini bukitnya. Ini Emped. Emped ya. Emped ya. Kelima Pasir Mala, itu bukitnya. Yang ada tower Indosat. Yang ada yang ada tower. Oh, itu Bukit Mala. Ya, Bukit Mala. Kembali lagi ke lima Pasir Malang tadi ya. Yang ke satu. Oke. Nah, kemudian di sini kita di daerah ketiga. Oke. Di situ ada batu relief Kujang. Relief Kujang. Ya. Oke. Nah, ini. Itu yang ada airnya sedikit. Oh, oke. Saya bersihin dulu. Kelihatan sudah. Nah, ini ukiran atau relief. Ini pegangannya. Itu runcingannya. Oke. Pernah ke Bogor, ke Baranasian? Pernah? Kan ada Tugu Kujang. Ada Tugu Kujang, Nah, ini lah Kujang. Oke. Nah, Kujang adalah merupakan lambang pusaka peradaban Sunda. Oke. Kujang itu. Seperti ini Kujang. Iya. Nih, Kayak celurit tapi ada ini ya. Oke. Panjang itu Kujang itu. Sebenarnya Kujang bukan senjata untuk menusuk, bukan senjata untuk membunuh, tetapi bukan alat untuk ini, bukan. Itu hanya logo, hanya simbol bahwa inilah Kujang itu sebagai lambang kebesaran atau logo Sunda. Tetapi awalnya diambil dari pengertian ku dihyang. Ku dihyang. Jadi ku dihyang itu artinya dia itu tempat yang itu yang agung. Ya, itu bahasa lokalnya seperti itu, bahasa budayanya. Batu Tapak Maung. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Oke. Apa nih Pak legendanya? Ini tuh apa? Baik, di sini dikenal dengan Batu Tapak Maung. Banyak orang berasumsi Maung itu harimau atau macan. Karena ini simbolnya seperti cengkeraman harimau ya. Padahal sesungguhnya bukan. Jadi saking tuanya, saking purbanya situs Gunung Padang ini dulu belum mengenal tulisan. Oke. Ya. Jadi simbolnya dengan ukiran-ukiran kayak cepung-cepung gini. Oke. Karena yang saya pelajari, sini cekungan ini simbol tumit sebelah kanan, yang itu tumit sebelah kiri. Oke. Oh. Nah, yang cekung ini tongkat. Tumit sebelah kiri. Nah, ini tongkat. Ini cekung ini tongkat. Oke. Maksudnya apa? Nah, saya akan ilustrasi sini. Ini tumit kirinya ke sini. Ini tumit kanan. Pegang tongkat. Nah, menurut ceritanya dulu, ini tempat singgahnya atau tirakatnya Eyang Prabu. Eyang Prabu Siliwangi kalau di Jawa Barat selalu dikaitkan dengan Eyang Prabu Siliwangi. Ini cengkeramannya gini. Ini ke sini, ini lebar kan? Ini ke sini. Jadi ini 5 jari tangan sebenarnya. Oke. Bukan jak harimau. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kenapa ini dikatakan tapak maung? Karena maung itu manusia. Ungnya unggul, jadi masuk manusia unggul. Jadi ini jejak Maung itu sebenarnya manusia unggul. Ini kan ada kirata atau filosofi. Oke. Nah, kenapa ini 9? Nah, 9 ini melambangkan, ini kalau dikupas cerita cukup panjang. Saya tidak mau dibaca oleh publik kalau apa simbol cekungan 9 ini. Apakah betul ini cekungan 9? Kita hitung ya. Dari sini nih. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. Ini cekungan 9. Ya. Kenapa enggak 9? Kenapa enggak 10? Kenapa enggak 8? Kenapa 9? 9 akar sakral. Apa hubungan dengan maung? Nanti boleh diungkap, tapi ini kan direkam. Nanti boleh diceritakan. Ya udah, ini dia nanti si bapaknya mau cerita behind the scene. Makanya lu datang ngobrol-ngobrol sama Pak Nanang itu sebenarnya tadi pas gua lagi hujan, itu ngobrol di bawah tuh ngobrol banyak banget dan ya yang penting lu kalau ngobrol sama Pak Nanang, dengerin Pak Nanang, lu open minded aja. Kita ini di halaman 3 ya. Ini halaman 3. Ya, kita masuk ke 4 nih. Ini keempat ya. Oke. Oh, ini 3 nih, ini 3 nih tadi. Ini 3. Tuh yang ada maungnya tadi 3. Ini keempat. Oke. Wah.
4 ini, tadi saya sampaikan di 4 ini hanya kosong ya. yang lain kan batu banyak ya berantakan. Oh ini kayak lapangan, hanya ada batunya sedikit. Pagar, ini pagar sebenarnya. Ini pagar ya? Ya, untuk pagar ini. Untuk pagar ini, why? Kenapa Pak? Nah, batu ini dikenal dengan istilah batu pengujian. Batu pengujian. Batu pengujian. Oke. Namanya batu pengujian. Nah, batu pengujian ini diletakkan di lantai 4. Oke. Nah, istilahnya adalah bahwa kenapa di Gunung Padang ada yang namanya batu pengujian. Dan kenapa diletakkan di lantai 4? Kenapa enggak 1, enggak di 2, enggak di 3, atau enggak di 5? Kenapa mesti pengujian itu di 4? Karena harus nyambung dengan istilah peribahasa. Ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Artinya bahwa di 4 ini melambangkan apa yang kita lakukan dari 1, 2, 3, 4 itu kan ada 3, 1, 2, 3 itu kan ada makna tertentu, ada artinya, kan? Dan di sini saatnya mengaplikasikan atau mengamalkan dari sebelumnya. Nah, itu tentang kebaikan sebenarnya, tentang filosofi kehidupan. Nah, baru setelah kita melakukan 1, 2, 3 dan di 4 ini mengaplikasikannya, di 5 saatnya kita berserah diri. Apa yang sudah kita kerjakan, berserah dirilah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa yang diperintahkannya sudah kita lakukan, sehingga dari situlah kita menjadi tenang, kita menjadi damai. Seperti itu yang saya dapatkan. Wah, keren. Ini fungsinya untuk maksudnya kita nggak apa-apa biarin aja gitu duduk atau gimana? Nah, batu ini sebenarnya kenapa saya ikat pakai bambu? Dulu ketika belum saya amankan, belum sebagai cagar budaya, banyak orang yang mau mengangkat batu ini karena ada mitos memang yang multi tafsir. Katanya kalau kita melakukan sesuatu batu ini dipeluk, diangkat, kalau keangkat apa yang diinginkan akan terkabul. Kan itu yang tipis dengan syirik kan. Sebenarnya ini hanya simbol. Karena bukan batunya yang diangkat yang harus dikerjakan atau jangan gitu. Tadi makna-maknanya itu. Nah, sehingga saya amankan ini pakai bambu runcingnya ini ya. Pakai bambu. Oke. Kita lanjut nih. Wah, ini yang paling wah nih. Gila men, asik. Oke. Oke, sekarang ada di level tertinggi atau teras terakhir atau terpuncak ya. Terpuncak ya, teras. Ya di 5 ya. Di 5 ini ada, ini dikenal dengan Singgasana. Singgasana. Oke. Singgasana dikenal dengan Singgasana yang Prabu. Singgasana yang Prabu. Ya, menurut orang tua dulu. Nah, di ujung teras 5 di situ ada batu yang besar. Itu batunya. Di ujung, batunya paling besar. Paling besar. Dulu batu itu agak berdiri. Oke. Nah, sudah rebah ya. Jadi ini tempat penghormatan atau tempat doa yang terakhir. Oke guys, sekian video dari aku dan Nusantara. Terima kasih, special thanks to Pak Nanang. Nanti gue kasih nomor handphonenya di bawah. Jadi kalau kalian mau datang ke sini bisa dijelasin lebih jelas lagi, karena yang bersentuhan langsung itu akan lebih bermanfaat men dibanding cuma sekedar nonton. Dan dukung terus saja pariwisata Indonesia, dan jangan berdebat ya Pak ya tentang tentang ini mungkinkah gitu ya, berapa ribu tahunnya. Kalau udah mungkin udah aja udah. jangan berdebat. Buat apa manfaatnya berdebat? Kalau mau sharing kita. Jadi manusia itu tidak ada yang pintar, juga tidak ada yang bodoh. Kita sama. Contoh, apa kekurangan kita dapat dari Bang Yakob? Apa kekurangan Bang Yakob dapat dari kita? Itulah sharing. Tidak ada yang paling lebih tahu, enggak ada. Semua kita sama-sama. Siapa kita sih? Kan begitu. Enggak, dengan metode itulah kita akan keselarasan, kesejajaran. Dalam Sundanya itulah pajajaran. Sama rata, sama tinggi, sama rendah. Itulah sejarah, itulah sejajar. Nah itu.
Nah mungkin dari saya ya, atau mungkin mau di ini dulu ya kan? Udah segitu aja ya. Kalian datang aja ke sini langsung. Indah gitu. Gue ngerasain energinya banyak di sini, man. Jadi bukan mistis ya, bukan horor ya. Ini energinya ya gimana sih kalau lu pakai baju peninggalan orang tua, kakek lu atau gimana, itu kan ada sesuatu ya yang, nah di sini tuh kayak gitu, man. Rasanya kayak gitu. Oke. Thank you Pak Nanang. Ya sama-sama, terima kasih juga. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Nanti yang penasaran untuk lebih tahu lagi, lebih dalam lagi tentang historika Gunung Padang, silahkan langsung aja datang untuk berwisata, untuk berkunjung ke situs Cagar Budaya Gunung Padang yang terletak di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Silahkan kita nanti bertemu, kita sharing untuk mengupas atau mengkaji atau menelusuri tentang historika, histori atau sejarah Gunung Padang itu, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, men. Bye.